Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mata kuliah DKV 4 hari ini, saya akan memberikan materi tentang brand identity. Kita mulai ya. Nah, kali ini materi brand identity ideal yaitu bagaimana sih kita membuat atau mengetahui brand identity yang ideal itu seperti apa. Gitu. Brand identity is more than a logo or a style guide. Your brand identity is your reputation, and if you don't have the appropriate brand identity guideline in place, that reputation is at stake. Jadi, brand identity itu lebih dari hanya sekedar logo atau panduan dalam identitas. Nah, brand identity itu adalah reputasi kamu dan bagaimana kamu membuat brand identity itu sesuai dengan apa yang dikehendaki dan sesuai dengan visi misi dari sebuah perusahaan. Nah, ada 9 unsur brand identity yang ideal, yaitu ada vision, ada meaning, authenticity, coherence, differentiation, flexibility, durability, commitment, dan value. Nah, kita akan membahas 9 unsur ini satu persatu. Vision atau visi. Di sini brand identity begins with a conversation about the future. Hearing the vision face-to-face is critical to the brand identity process. Leaders who take the time to share their most audacious dreams and challenge frequently understand the power of symbol and storytelling to build their culture and brands. Jadi vision itu adalah visi. Jadi brand identity itu dimulai dari visi dan misi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, karena identitas sendiri ya, brand identity atau sebuah identitas itu dimulai dari komunikasi apa sih yang ingin disampaikan ke target audience atau orang yang melihat brand tersebut. Nah, visi merupakan sebuah deklarasi atau janji perusahaan mengenai bentuk atau kegiatan yang menjadi fokus sebuah organisasi atau brand dan lainnya. Visi harus dibuat menjadi kalimat yang singkat dan mudah dipahami. Jadi visi sendiri itu kalimatnya hanya simple dan tidak terlalu banyak. Karena visi itu adalah goal kamu atau tujuan kamu dalam membentuk sesuatu. Nah, bagaimana dengan misi? Visi dan misi selalu berdampingan karena keduanya memang saling berkaitan. Visi seperti tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, jika visinya adalah kaya, maka misinya adalah segala tindakan yang akan dilakukan untuk bisa menjadi kaya. Jelasnya, misi menjelaskan apa yang menjadi fokus organisasi atau gambaran mengenai apa yang menjadi fokus kerja sebuah organisasi. Inilah sebabnya visi dan misi sangat berkaitan. Jadi, visi adalah tujuan yang ingin dicapai, sedangkan misi cara-cara kamu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ada contoh yang brand identity yang sangat perlu dijadikan sebagai acuan atau pembelajaran adalah city branding dari Dubai, gitu ya. Pada Mei 2014 lalu, Department of Tourism and Commerce Marketing Dubai meluncurkan identitas baru untuk kota ini. City rebranding ini terbentuk atas prakarsa Dubai Media Office yang bekerja sama dengan World Trade Center Dubai. Identitas baru Dubai akan digunakan untuk meningkatkan posisi kota Dubai sebagai kota kosmopolitan yang maju dalam bidang seni dan budaya. Bahkan Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM) dibentuk untuk mengawasi sektor pariwisata, pengembangan produk, dan layanan dalam seluruh sektor industri agar konsisten dengan standar tinggi perhotelan Arab. Unsur yang kedua adalah meaning atau makna.
The best brand stands for something, a big idea, a strategy position, a defined set of value, a voice that stands apart. Symbols are vessels for meaning. They become more powerful with frequent use and when people understand what they stand for. They are the fastest form of communication known to man. All, ele- all elements of the brand identity system should have framework of meaning and logic. Jadi meaning adalah sebuah pemaknaan. Jadi identitas brand atau branding identity dibangun karena sebuah makna. Makna yang terkandung itu terdiri bisa jadi dari a big idea ya atau ide dasar, konsep, a strategy position, bermuatan strategi juga, and a defined set of value juga berisikan nilai-nilai yang tergambar dalam identitas tersebut dan a voice that stand apart dan semua masukan komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan terbangun dalam sebuah logo. Jadi, brand itu atau merek itu terdiri dari thought and feeling, pikiran dan perasaan. Karena pikiran dan perasaan itu akan menghasilkan sebuah makna yang dapat menghasilkan sebuah creativity, sesuatu fleksibilitas terhadap waktu, makna selalu ada gitu ya. Jadi intinya adalah meaning evolves over time itu lebih kepada bahwa makna yang dibangun oleh logo itu akan selalu hadir di setiap waktu gitu. Dan meaning build consensus. Jadi ada 3, thought and feeling akan menghasilkan sebuah meaning drive creativity. Yang kedua, meaning evolve over time. Dan yang terakhir, meaning build consensus. Nah, contoh yang kedua adalah city branding dari Copenhagen. Dengan tagline-nya yang sangat-sangat eye-catching sekali, yaitu Open for You. Nah, city branding Copenhagen dirancang untuk mengatasi dan memperkuat upaya promosi untuk pariwisata, bisnis, peristiwa, investasi, dan banyak lagi. Menurut Jacob Sahil, brand director dari Open, city branding Copenhagen dilakukan berdasarkan nilai-nilai lokal dan bersifat fleksibel. Kota ini bahkan dilabeli sebagai salah satu kota yang paling layak huni, hijau, toleran, berpeluang berinvestasi tinggi, dan memiliki desain kota yang ramah di dunia. Kalau kalian lihat ya, setiap iklan atau EMC dari Copenhagen itu mempunyai tagline yang sangat fleksibel sekali, yaitu Open for You. Nah, ketika dia berada di sebuah iklan, misalnya untuk kalangan orang-orang yang ingin bulan madu ke sana atau mungkin yang sama keluarga, itu U-nya bisa diganti dengan bermacam-macam. Seperti yang di bawah ini ya, itu ada Copenhagen Open for Romance. Kalau yang di sini Copenhagen Open for Green, entah saya nggak seberapa kelihatan, tapi juga ada yang Open for Business, Copenhagen Open for Business, Copenhagen Open for Education, dan sebagainya. Itu adalah copywriting dari tagline andalan City Branding Copenhagen. Nah, kemudian unsur yang ketiga itu adalah authenticity atau authentic. In psychology, authenticity refers to self-knowledge and making decisions that are congruent with that self-knowledge. Organizations who know who they are and what they stand for start the identity process from a position of strength. They create brands that are sustainable and genuine. Brand expression must be appropriate to the organization's unique mission, history, culture, value, and personality. As reality is qualified, altered, and commercialized, consumers respond to what is engaging, personal, memorable, and above all, what they perceive as authentic.
Jadi untuk menciptakan kesan otentik itu seperti apa sih brand yang kuat itu? Brand yang kuat tidak hanya menarik tapi juga otentik. Artinya identitas yang mereka usung menunjukkan kesan jujur dan terpercaya. Dengan identitas yang kuat dapat menghadirkan narasi menarik yang akan mendorong kesetiaan pelanggan. Ada 3 faktor utama yang membuat sebuah brand terasa otentik. Yang pertama adalah kualitas, kedua ketulusan, dan yang ketiga adalah warisan sejarah. Faktor sejarah bukan berarti harus sudah menjalankan bisnis selama puluhan tahun, tapi harus bisa menonjolkan nilai-nilai yang dijunjung serta passion terhadap brand yang dimiliki. Kemudian unsur yang keempat yaitu differentiation atau perbedaan. Bumper to bumper brand clamor for our attention. The world is a noise place filled with a panoply of choice. Why should consumers choose one brand over other? It is not enough to be different. Brands need to demonstrate their difference and make it easy for customers to understand that difference. Jadi diferensiasi merupakan suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan posisi unik di benak konsumen. Hal ini sejalan dengan hakikat dari positioning, yaitu penciptaan posisi yang unik dan bernilai yang melibatkan sekumpulan aktivitas yang berbeda dari yang dipilih pesaing. Ada beberapa jenis-jenis dari diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi produk. Membedakan produk utama berdasarkan keistimewaan, kinerja, kesesuaian, daya tahan, keandalan, kemudahan untuk diperbaiki, gaya, dan rancangan produk. Kemudian ada diferensiasi pelayanan, yaitu membedakan pelayanan utama berdasarkan kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketiga yaitu diferensiasi personil, membedakan personil perusahaan berdasarkan kemampuan, kesopanan, kredibilitas, dapat diandalkan, cepat tanggap, dan komunikasi yang baik. Keempat, diferensiasi saluran, yaitu langkah pembedaan melalui cara membentuk saluran distribusi, jangkauan, keahlian, dan kinerja saluran-saluran tersebut. Dan yang terakhir, diferensiasi citra, yaitu membedakan citra perusahaan berdasarkan perbedaan identitas melalui penetapan posisi, perbedaan lambang, dan perbedaan iklan. Unsur yang kelima yaitu durability. Brands are messenger of trust. We are all moving at blinding speed, and our institution, technology, science, lifestyle, and vocabulary are in a state of continuous flux. Consumers are researched by trademarks that are recognizable and familiar. Durability is achieved through a commitment to the equity of a central idea over time and the capacity to transcend change. Dimensi durability atau daya tahan. Daya tahan menunjukkan usia produk, yaitu jumlah pemakaian suatu produk sebelum produk itu digantikan atau rusak. Semakin lama daya tahannya, tentu semakin awet. Produk yang awet akan dipersepsikan lebih berkualitas dibandingkan produk yang cepat habis atau cepat diganti. Nah, ini sama halnya dengan city branding. Apakah identitas city branding itu akan daya tahannya sampai tahun-tahun ke depan? Apa sampai 2002, 2025, 2030 atau sampai kapan? Nah, itu perlu diperhatikan lagi. Coherence is the quality that ensures that all the pieces hold together in a way that feels seamless to the customer. It doesn't need to be rigid and limiting, rather. It is a baseline that is designed to build trust, foster loyalty, and delight the customer. Koherensi tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain. Unified voice a dynamic central idea.
The company is clear about its positioning and how it wants to be perceived. The company is clear about its positioning and how it wants to be perceived. Every communication uses a consistent voice and evolves from a central dynamic idea. One a company strategy, as a companies diversify into new areas of business, consistencies jumpstart awareness and acceptance of new initiative. Every touchpoint, coherence emerges from understanding the needs and preference of the target customer and designing a brand experience that produces a desired perception. Every touchpoint is considered a brand experience. Look and feel. A brand identity system is unified visually and structurally. It's built on cohesive brand architecture and utilizes specially designed color, typeface families, and formats. The identity system advances immediate recognition of the company and support brand attribute across various media. Uniform quality. A high and uniform level of quality imparts a degree of care that is given to each of the company's product and service. Anything less than superior quality reduces the value of the asset on both a conscious and unconscious level. Clarity and simplicity. Using clear language consistently to communicate about product and service helps the customer navigate choice. Naming that is logical and consistent within the brand architecture also makes it easier for the customer. Contoh lagi adalah city branding City of Melbourne. Ragaman Melbourne menjadi konsep utama dalam strategi city rebranding salah satu kota di benua Australia ini. Keragaman tersebut diwujudkan dalam warna, bentuk, aspek, dan struktur pada logo baru Melbourne. City rebranding Melbourne yang digarap oleh Lander Paris ditujukan untuk mengatasi kompleksitas politik, menyatukan perbedaan berbagai badan pemerintah, program layanan, peristiwa dan kegiatan yang terjadi di Melbourne. Nah, seperti yang kita tahu kalau kalian lihat huruf M pada Melbourne itu dia sangat bervariasi karena mereka mempunyai kompleksitas yang sangat tinggi. Ini contoh dari media branding yang telah dilakukan oleh City of Melbourne. Unsur yang ketujuh itu adalah flexibility atau fleksibilitas. Innovation requires brands to be flexible. No one can say with certainty which new product or service a company might offer in 5 years. Or for that matter, what device we will all be using to communicate with one another and how we will be purchasing our worldly goods. Brands that are open to change need to have flexible brand identity system in place to quickly seize new opportunities in the marketplace. First is marketing flexibility. An effective identity position a company for change and growth in the future. It needs to be a workhorse in a wide range of customer touchpoints from the website to an invoice to a vehicle or retail environment. A good system embraces the evolution of marketing strategies and methods. Second, brand architecture. Brand identity systems should have long legs, which means that the marketing of any new product or service is facilitated by a durable and flexible brand architecture and an overarching logic to anticipate the future. And third, fresh, relevant, and recognizable.
The Brand Identity Toolbook encourages creativity within parameters that always keep the brand immediately recognizable. A carefully designed balance between control and creativity makes it possible to adhere to the identity standard while achieving specific marketing objective. Unsur yang ke-8 adalah commitment. A brand is an asset that needs to be protected, preserved, and nurtured. Actively managing the asset requires a top-down mandate and a bottom-up understanding of why it's important. The best company provide their employees with tools that make it easy to be a brand champion. Building, protecting, and enhancing the brand require desire and a disciplined approach to ensure its integrity and relevance. First is manage the asset. Perhaps the most important characteristic of a sustainable identity is taking responsibility for actively managing the assets, which includes the brand name, trademark, system, and standard. A common mistake is assuming that once a company has a new brand identity, the hardest work has been accomplished. In reality, the whole process is just beginning and the hard work is ahead. Second, build the brand. Managing a brand identity system is not exclusive to large global corporations. Small companies and nonprofits also needs an individual who has the responsibility of overseeing the brand asset and who reports directly to the president. The mantra is to keep moving with ongoing management, dynamic adherence to the central idea, monitoring of standards that help preserve the asset, and tools the organization needs to build its brand. Unsur yang 9 yang terakhir adalah value. Creating value is the indisputable goal of most organizations. The quest for sustainability has expanded the value conversation with consumers. Being socially responsible, environmentally conscious, and profitable is the new business model for all brands. A brand is an intangible asset, brand identity, which includes all tangible expression from packaging to website, upholds that value. Brand identity is an asset. The brand identity is viewed as a strategic business tool and an asset that seizes every opportunity to build awareness, increase recognition, communicate uniqueness and quality, and express a competitive difference. Adherence to brand identity uniform standards and the relentless pursuit of quality are business priorities. Trademarks and trade dress are protected in the range of markets that are served, both local and global. Employees and vendors are educated about compliance issues. Thank you. Oke. Terima kasih sudah menyimak materi dari saya tentang brand identity yang ideal. Nah, kalau masih ada pertanyaan atau masih ada yang belum bisa dipahami, bisa komen di bawah ini dan mungkin bisa mengirimkan saya sebuah email di ailena.tkv@upnjatim.ac.id. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.